Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bikin kue kering sagu keju yang kejunya tuh bener-bener super keju banget. Untuk kamu yang suka keju, dijamin resep ini tuh pasti bakal bikin kamu ketagihan terus. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi gimana sih cara membuatnya dan aku pakai bahan apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Nah, jadi bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang ketinggalan capture, aku sudah tulis ulang juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi yang pertama, di sini aku mau sangrai dulu untuk tepung sagunya. Jadi aku siapkan wajan anti lengket atau kamu bisa pakai wajan seperti yang aku pakai ini. Kemudian masukkan tepung sagu, lalu tambahkan dengan 2 lembar daun pandan yang kemudian dipotong-potong kotak seperti ini. Kemudian selama masa proses sangrai ini harus selalu diaduk-aduk agar dia nggak gosong di bagian bawahnya. Dan pada saat sangrai ini juga kamu harus pakai api kecil aja ya. Jadi kurang lebih selama 5 sampai dengan 7 menitan aku sangrai seperti ini sampai dia tuh teksturnya jadi kering. Kemudian pada saat diangkat dia juga jadi ringan. Jadi pada saat sangrai ini harus benar-benar caranya harus sampai dia ringan dan daun pandannya jadi kering seperti ini ya bun. Kemudian matikan api dan sisihkan. Lalu kita lanjut untuk bikin kejunya. Kamu bisa pakai keju edam atau juga keju cheddar biasa seperti ini. Nah kemudian kejunya itu setelah diparut aku mau chopper agar dia lebih kecil lagi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau diparut tuh dia lebih panjang ya bun. Kalau dichopper dia akan menjadi kecil-kecil seperti ini. Tujuannya agar pada saat kita split juga dia nggak menyulitkan. Setelah itu sisihkan. Kemudian kita mulai bikin untuk adonannya. Jadi sini aku pakai margarin full ya. Kamu juga bisa mix antara margarin dan juga butter. Setelah itu masukkan gula halus atau bisa juga dengan menggunakan gula pasir yang dihaluskan. Mixer dengan kecepatan rendah aja sampai benar-benar semuanya tercampur rata. Jangan terlalu lama juga dan jangan juga sampai mengembang ya bun, sampai dia tercampur rata aja. Setelah dirasa tercampur, kemudian masukkan 1 kuning telur. Lalu mix lagi dengan kecepatan rendah sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan 1 saset atau 1 bungkus santan instan, boleh pakai merek apapun. Jadi selain pakai mixer, kamu juga bisa pakai spatula ya untuk ngaduknya. Atau bisa juga pakai hand mixer, jadi dimatikan lalu masukkan bahan-bahan untuk susulannya. Kalau pakai stand mixer ini bisa sambil diaduk seperti ini, tapi hanya dengan kecepatan rendah aja. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan keju yang tadi sudah diparut dan juga dichopper. Kemudian aduk lagi. Jadi aku di sini aduk menggunakan spatula. Untuk tekstur kejunya itu bebas aja ya bun. Kamu bisa chopper ulang atau sekali parut langsung pakai itu juga bisa. Jadi balik lagi sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah tercampur semuanya, kemudian masukkan tepung sagu yang sudah disangrai. Jadi aku masukkan dalam beberapa tahap. Kemudian aduk dengan spatula sampai benar-benar tercampur, lalu masukkan kembali dan begitu seterusnya hingga tepung sagu habis. Untuk tepung sagu, takaran pasnya itu 300 gram ya bun. Pada saat sebelum disangrai harus dilebihkan 4 sendok makan. Jadi setelah disangrai dia akan menyusut dan takarannya dia akan berubah lagi. Jadi dari 300 gram akan menjadi kurang lebih sekitar 260 graman. Nah tujuannya ditambahkan dengan 4 sendok makan dia akan jadi pas kurang lebih 297 sampai 300 graman lah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu masukkan kembali tepung sagu untuk tahap yang terakhir. Kemudian aduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula sampai semuanya tercampur rata.
Dan hingga dia berbentuk seperti ini ya. Jadi dia memang agak berat pada saat diangkat. Jadi sebelumnya aku udah siapkan loyang yang aku alasi dengan baking paper tanpa diolesi apapun ya. Kemudian masukkan ke dalam piping bag boleh atau langsung disemprotkan dengan menggunakan spuit langsung di atas kertas baking atau di atas loyang ini. Hingga semuanya habis, kemudian masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Jadi aku manasin oven itu dengan suhu 120 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Kemudian panggang kue dengan suhu 110 derajat Celcius, api bawah selama 15 menit. Lalu pindahkan di api atas selama 3 menit aja. Dan ini hasilnya setelah semuanya jadi dan juga matang. Jadi pada saat panas seperti ini jangan dimasukkan ke dalam toples. Jadi tunggu sampai dia benar-benar dingin, dan pada saat dingin dia sudah siap dimasukkan ke dalam toples. Jangan lupa untuk ditutup dan benar-benar rapat untuk cara nutupnya. Dalam satu resep ini aku bisa menghasilkan 650 gram kue kering sagu keju ini. Dan pada saat ini diangkat tuh bagian bawahnya dia cantik banget kan, jadi nggak gosong. Untuk cara ngovennya jadi sesuaikan dengan masing-masing oven kalian di rumah ya. Untuk bagian dalamnya dia juga ngeprul banget, jadi wajib bikin sagu keju ini di rumah. Gampang kan cara bikinnya? Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, share juga resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.